TNI Angkatan Laut akhirnya menghadirkan dua pelaku pembunuhan calon siswa Bintara Iwan Sutrisman Talaum Banua. Salah satu pelaku merupakan anggota Denpom Lanal Nias, sementara pelaku lainnya merupakan warga sipil. TNI Angkatan Laut menyebut terdapat pelaku lain yang terlibat dalam kasus pembunuhan ex-calon siswa Bintara Iwan Sutrisman Talaum Banua oleh Serda AAM yang merupakan anggota Denpom Lanal Nias. Pelaku lainnya disebut merupakan warga sipil yang juga ikut merencanakan serta membunuh ex-casis Iwan Sutrisman. Kedua pelaku kini telah ditetapkan sebagai tersangka. TNI AL juga mengamankan sejumlah barang bukti berupa senjata tajam yang digunakan untuk menusuk korban. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai kasus ini, kita tanyakan kepada kontributor BTV Delvi Neski di Padang, Sumatera Barat. Delvi, apakah motif pembunuhan ini disampaikan dalam rilis siang tadi? Ya, Stephanie. Terkait seorang calon siswa Totasis Bintara bernama Iwan Sutrisman tewas dibunuh anggota TNI Angkatan Laut bernama Serda Adan. Pangkalan Utama TNI AL hari ini melakukan jumpa pers. Mungkin berikut keterangan dalam Tamal Padang. Terhadap hasil pendalaman pemeriksaan Sersan 2 Pom Adan, yang bersangkutan telah mengakui melakukan pembunuhan terhadap saudara Iwan Sutrisman bersama saudara Muhammad Alvin di daerah Sawalunto pada tanggal 24 Desember 2022. Jadi sudah berapa tahun yang lalu? 1 tahun. Yang keenam, jajaran POM Lantamal 2 dengan bantuan Polres Sawalunto dan Polres Solo telah melakukan penangkapan terhadap saudara Muhammad Alvin karena yang bersangkutan adalah warga sipil yang bertempat tinggal di Kota Solo. Kemudian setelah saudara Muhammad Alvin dapat diamankan, terusnya dilaksanakan pemeriksaan. Iya, Delvi, selain keterangan yang baru saja kita dengarkan, apakah ada poin penting lainnya yang disampaikan dalam rilis pembunuhan casis Bintara TNI AL ini? Ya, Stephanie, bisa dijelaskan kejadian berawal ketika keluarga korban menemui Serda Adan untuk meminta bantuan agar anaknya Iwan Sutrisman bisa masuk menjadi anggota TNI. Pelaku kemudian meminta uang senilai 200 juta kepada keluarga korban untuk biaya masuk dan mengikuti masuk TNI Angkatan Laut gelombang kedua. Saat mengikuti tes, korban yang merupakan warga desa Lahuweza, Iden Tai, Kecamatan Idan Tai, Kabupaten Nias Selatan itu dinyatakan tidak lulus. Selanjutnya kata Supendri, Serda Adan mendatangi kediaman korban, lalu menyerahkan kepada keluarga korban agar anaknya masuk TNI AL di Lantamal 2 Kota Padang. Kepada keluarga korban, Serda Adan mengaku mempunyai keluarga yang bertugas di sana dan berjanji bisa membantu meluluskan korban Iwan Sutrisman. Sementara menurut keterangan jumpa pers tadi, pidana untuk Serda Adan melakukan pelanggaran pasal 378 KUHP, 338 KUHP, 339 KUHP, dan 340 Jo 55 KUHP dengan ancaman hukuman mati atau pidana seumur hidup atau hukuman selama waktu tertentu paling lama 20 tahun. Sedangkan untuk Alvin maksudnya, karena yang bersangkutan warga sipil akan diserahkan kepada pihak kepolisian Sawalunto untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, Stephanie. Ya, Delvi, apakah barang bukti juga turut dihadirkan dalam rilis tersebut? Ya,
selain dua tersangka yang dihadirkan dalam jumpa pers ini, ada beberapa barang bukti yang dihadirkan juga, termasuk baju tersangka atau baju korban yang dipakai saat hari pembunuhan tersebut, Stephanie. Iya, Delvi, kami ingin mengonfirmasi kembali. Jadi motif pembunuhan ini adalah terkait uang yang sempat disetorkan oleh korban kepada tersangka. Jadi tersangka ini merasa tidak bisa mengembalikan uang kepada keluarga korban. Ini kalau menurut keterangan dari Dan Lantamal, ini motifnya itu adalah penipuan karena dia sudah menjanjikan kepada pihak keluarga untuk masuk TNI AL di Kota Padang. Jadi karena tersangka ini tidak bisa mengembalikan uang ini, terjadilah pembunuhan ini karena mereka ingin menghilangkan barang bukti, ya Stephanie. Iya, Delvi, tersangka utama dalam kasus ini adalah Serda AM. Lalu apa sebenarnya peran dari warga sipil atau tersangka lainnya yang juga terlibat dalam kasus pembunuhan ini? Ya, menurut Kapolres Sawalunto dalam keterangan persnya tadi, Alvin ini bertugas untuk diberikan wewenang untuk membuang korban ini di daerah Sawalunto. Jadi karena alasan tersangka ini meminta Alvin adalah karena korban ini adalah seorang TNI yang berkhianat, jadi harus dihabiskan. Jadi tersangka ini memberikan wewenang kepada temannya ini untuk melakukan perbuatan pembunuhan ini dan membuang korban di daerah Sawalunto, Sumatera Barat, Stephanie. Baik, jadi tersangka yang merupakan warga sipil ini membantu temannya atau ada uang yang dijanjikan, Delvi? Ya, dia menjanjikan uang 30 juta. Tapi yang tersangka yang satu lagi ini adalah teman sekolahnya atau adik kelas sekolahnya ketika bersekolah di Padang atau di daerah Sumatera Barat. Baik, terima kasih Delvi Neski melaporkan dari Padang, Sumatera Barat. Selamat bertugas kembali. Sebelumnya, pemirsa, seorang remaja yang merupakan calon siswa Bintara TNI di Kabupaten Nias Selatan, Sumatera Utara dibunuh oleh oknum personel TNI Angkatan Laut. Usai dibunuh, jasad korban dibuang ke jurang di kawasan Talawi, Sawah Lunto, Kota Padang, Sumatera Barat. Pihak keluarga mengetahui Iwan Sutrisman telah meninggal dunia dan dibunuh setelah sejumlah personil TNI Angkatan Laut Landas Nias yang datang ke rumah Iwan memberitahu hal tersebut, yang sebelumnya pihak keluarga telah melaporkan kejadian hilangnya Iwan ke Pom Landas Nias pada 27 Maret 2024. Terakhir kali keluarga bertemu korban adalah saat korban berangkat seleksi calon Bintara TNI Angkatan Laut tahap 2 di Nias bersama dengan pelaku. Keluarga bahkan menyebut pelaku menjanjikan korban lulus seleksi dengan memberikan uang lebih dari 200 juta rupiah. Keduanya diketahui berangkat ke Padang sebelum akhirnya keluarga kehilangan kontak. Komandan Lanal Nias Kolonel Laut P. Wisnu Ardiansyah membenarkan bahwa Serda Pom Adan Aryan Marsal telah diamankan untuk menjalani proses penyelidikan. Pihak penyidik Lantamal 2 Padang akan melakukan pemeriksaan secara mendalam terhadap pelaku untuk mengetahui motif pembunuhan. Panji Satrio, BTV, Nias, Sumatera Utara.